Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Kusmaidi, Prodi Kesejahteraan Sosial di Institut Teknologi Pagar Alam. NIM saya 237220203. Pada video ini, saya ingin menjelaskan materi tentang 9 prinsip pekerja sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Mirianto. Baik, yang pertama yaitu ada penerimaan atau acceptance. Penjelasannya di sini, pekerjaan sosial harus menerima klien apa adanya tanpa memandang latar belakang, keadaan ekonomi, budaya, atau keyakinan mereka. Contohnya di sini, seorang pekerja sosial menerima seorang remaja yang pernah terlibat kriminalitas dan menggunakan narkoba tanpa menghakimi, fokus pada pemulihan dan perbaikan hidup remaja tersebut. Yang kedua yaitu individualisasi atau individualization. Penjelasannya di sini setiap klien harus diperlakukan sebagai individu unik dengan kebutuhan, masalah, dan potensi yang berbeda. Contohnya dalam program bantuan keluarga, seorang pekerja sosial mengembangkan rencana intervensi khusus untuk seorang ibu tunggal yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, berbeda dari rencana untuk keluarga lainnya yang mungkin menghadapi masalah finansial. Yang keempat yaitu kepercayaan atau confidentiality. Penjelasannya di sini informasi yang diperoleh dari klien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dibagikan dengan izin klien atau sesuai dengan peraturan hukum. Contohnya, pekerjaan sosial tidak membocorkan informasi pribadi seorang anak yang mengalami kekerasan pada pihak luar tanpa persetujuan atau keperluan legal. Yang selanjutnya yaitu non-judgmental attitude atau sikap tidak menghakimi. Penjelasannya di sini pekerja sosial harus menghindari sikap menghakimi terhadap klien dan situasinya, bertujuan memberikan bantuan tanpa prasangka. Contohnya, seorang pekerja sosial membantu seorang klien dengan riwayat pencurian, memahami dan mengatasi masalah tanpa menunjukkan sikap negatif Yang kelima terhadap yaitu tindakan masa lalunya. self-determination. Atau hak untuk menentukan sendiri. Penjelasannya di sini klien harus diberikan hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai hidup mereka dengan pekerja sosial menyediakan informasi dan dukungan yang diperlukan. Contohnya, seorang klien yang sedang mempertimbangkan untuk pindah ke tempat penampungan diberi informasi lengkap oleh pekerja sosial dan didorong untuk membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Yang keenam yaitu kontrol emosional involvement atau keterlibatan emosional terkendali. Penjelasannya di sini, pekerja sosial harus mampu menjaga keseimbangan emosional, tidak terlalu terlibat atau terlalu dingin dalam berinteraksi dengan klien. Contohnya di sini, seorang pekerja sosial yang membantu korban kekerasan domestik memberikan dukungan emosional yang tulus tanpa terbawa emosi pribadi, tetap profesional dalam menangani kasus. Yang ketujuh ada komunikasi terbuka atau open communication. Penjelasannya di sini komunikasi yang terbuka dan jujur antara pekerja sosial dan klien sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif dan kepercayaan. Contohnya di sini dalam sesi konseling, pekerja sosial mendengarkan dengan empati dan menjawab pertanyaan klien secara jujur, menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara. Yang kedelapan yaitu prinsip klien sebagai mitra atau client as partner. Penjelasan di sini, klien diperlakukan sebagai mitra aktif dalam proses penyelesaian masalah, bukan sebagai objek yang pasif. Contohnya, dalam program pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial melibatkan warga lokal dalam merencanakan dan menjalankan program, memastikan mereka memiliki peran aktif dalam pengambil keputusan. Yang terakhir yaitu pengetahuan dan keterampilan profesional atau professional knowledge and skills. Penjelasannya di sini pekerja sosial harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan terus diperbarui untuk memberikan layanan yang efektif. Contohnya, seorang pekerja sosial mengikuti pelatihan terbaru tentang terapi trauma untuk dapat memberikan intervensi yang lebih efektif kepada korban bencana alam.